Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekaligus kesehatan untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam doa Rabu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, meskipun hari lepas hari kami sering mendukakan hati-Mu, tapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk memberikan kami kesempatan lagi dan lagi. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyerahkan persekutuan doa Rabu kami. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Kau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar layak di hadapan-Mu. Kami mau serahkan doa Rabu kami ini dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan kiranya memimpin dan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tahu bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Jika keadaannya baik-baik saja, mungkin mudah bagi kita untuk berkata Tuhan itu baik. Tapi bagaimana jika keadaannya sebaliknya? Akankah kita tetap setia di hadapan Tuhan meskipun banyak masalah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap setia di hadapan Tuhan, dan saat ini saya memberikan kita kesempatan untuk menyelidiki hati kita. Mari kita pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu, berkati setiap kami sehingga kami boleh menerima firman dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 39. Namun saya hanya akan baca 2 ayat saja, ayat 32 dan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah atau lebih baik. Dalam perjalanan hidup mereka pasti menginginkan keadaan yang setiap hari semakin baik, bukan sebaliknya. Nah, ketika kita melewati tahun 2020, kita katakan semoga di tahun 2021 akan kita lewati dengan lebih baik lagi. Itu semua harapan kita dan itu tidak salah. Semuanya bisa kita impikan, semuanya kita bisa harapkan. Namun seiring berjalannya waktu, yang justru bisa terjadi itu sebaliknya. Langkah hidup justru semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin berat. Bagi mereka yang tidak memiliki iman yang kuat, keadaan tersebut bisa membuat mereka tawar hati, mempengaruhi pikiran mereka, mempengaruhi hati mereka, sehingga mereka mulai kecewa, putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-32 mengingatkan kita bahwa dikatakan sesudah kita menerima terang, yaitu sesudah ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, orang yang hidup beriman kepada Tuhan, dia akan bisa terus dapat bertahan apapun situasi yang dia alami. Yang kedua, kita lihat di sini, ketika orang itu beriman kepada Tuhan berarti dia hidup di dalam Kristus. Ketika hidup dalam Kristus berarti dia tidak menyerah dengan kondisi apapun yang dia hadapi. Hal ini tidak mudah, betul. Hal ini memang tidak mudah. Namun ketika orang tersebut memiliki iman yang kuat, membuat dia bisa bertahan dan dapat menghadapi hidup yang sulit ini. Kita lihat situasi pandemi saat ini. Ya mungkin tadinya orang itu sering traveling, ya suka jalan-jalan. Namun ketika kondisi seperti ini, dia harus diam, tidak bisa kemana-mana, terbatas. Tetapi ketika kita
melihat bahwa kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan, maka kita bisa lewati hari-hari ini dengan sukacita. Yang ketiga kita lihat di sini, ketika kita berada dalam Kristus berarti kita tetap teguh, tidak mudah mundur. Sekalipun penderitaan yang kita hadapi terasa sangat berat. Karena kita punya keyakinan yang kokoh, kita punya keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu ada upah yang menanti kita. Itu kita dapat baca dalam ayat yang ke-35. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bertahanlah, jangan mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini. Lelah itu pasti. Kita bisa nyaris putus asa, ada rasa berat, kepedihan, bahkan air mata. Tetapi kita harus ingat, bertahanlah menghadapi semua itu. Sebab ada upah yang menanti kita. Ada mahkota yang Tuhan janjikan untuk setiap kita, semua orang yang bertahan dan tidak menyerah di dalam imannya kepada Tuhan. Bertahan untuk setia dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup tidaklah mudah. Membutuhkan kesabaran. Kita harus melawan arus, dapat melawan arus. Kita akan dapat merasakan ada rasa sakit. Mungkin kita bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa karena beratnya hidup ini. Namun marilah kita harus berjalan terus meskipun selangkah demi selangkah. Kadang kita bisa jatuh tapi kita harus bangun. Sampai pada akhirnya kita sanggup berdamai dengan keadaan ini. Bertahanlah karena ada Tuhan Yesus yang menguatkan kita, yang sama-sama berjalan dengan kita, yang menyertai kita sambil terus kita mengingat akan janji Tuhan sehingga kita bisa dikuatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus melangkah dan tetaplah melangkah. Walaupun lambat tidak masalah. Tetaplah melangkah dan pandanglah pada Tuhan yang sudah memberikan hidup itu kepada kita. Hadapi hari-hari ke depan kita walaupun mungkin sulit, terasa berat dan kita tidak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana. Tetapi mari kita hadapi dengan memandang kepada Tuhan. Ketika kita terjatuh, bangunlah dan marilah kita melangkah bersama Kristus. Karena Kristus bersama dengan kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat hidup kami, tidaklah mudah kami boleh melewati hari-hari kami, sekalipun baru beberapa hari kami lewati tahun 2021 ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan sudah berjanji menyertai setiap kami. Allah Immanuel itu tetap ada dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kondisi apapun yang kami hadapi, kami terus bertahan karena kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu. Kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh terus tetap ada dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.